Iya. Oke, terima kasih Pak Kece. Salam merdeka di Indonesia. Merdeka. Kita sudah lepas dari siksaan, tapi yang Iya. tak lepas dan juga lepas dari siksaan jin. Mohon maaf kepada siapa media channel yang hadir dalam room ini. Selamat merdeka Pak Media Channel. Selamat Iya. merdeka kawan-kawan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak sesuai dengan Iya, pri kemanusiaan benar. dan pri keadilan. Begitu juga bagi pembenci Taliban yang membebaskan Afghanistan itu hoak ya, jangan Anda percaya. Jadi Taliban itu berjuang mati-matian membebaskan Afghanistan dari cengkraman penjajah Amerika Serikat selama 20 tahun. Jadi Iya. Anda membenci Taliban, Anda sama saja tidak mencintai penjajahan. Anda menyukai penjajahan. Karena penjajahan di atas media kamu berasumsi Taliban itu Amerika 20 tahun mereka lalu sekarang kabur, itu ya. menghalalkan menjajah memperkosa Taliban anak-anak Afghanistan kecil, 20 tahun. menjara. Ya, Taliban aja sudah mengancam. Betul. Jadikanlah kami budak-budak seks gitu loh. Dan dia adalah ya kan menggulingkan pemerintahan yang sah. Jadi Taliban itu adalah ISIS ya, itulah pembunuh, pemberontak, itu kejahatan, peperangan itu, pembunuhan itu. Darah Islam begitu banyak mereka sebenarnya tumpahkan di Afghanistan itu. Ya, jadi kalau kamu mendukung Amerika Taliban, ya yang kamu menjajah sama kawan dengan 20 tahun. kamu dengan iblis 20 kamu tahun ini. itu negara boneka aja. Pemerintah yang Itu ada. mah dia ya. Sebentar. Boneka Sebentar, ya. teman. Lanjut. Sebentar. Begini media. Muhammad Kece ini sedang melawan penjajahan Arab nih sekarang. Mati-matian Muhammad Kece. Diuber-uber. Mau ditangkap. Untung sekarang udah mimpinya pada nyadar. Gitu Ya, Kak Pak Kece? Wah, iya, berarti sebenarnya marah dari dong sekarang. LAI diganti Alkitab nanti bahasa Arabnya. Itu kan Alkitab Enggak. pinjam bahasa Arab. Marah Jadi- dong LAI kalau Pak Kece Jadi ganti. sekarang Kasihan Muhammad Pak Kece ini Kece. sedang membebaskan bangsa Indonesia dari jeratan ajaran Arab. Iya, tapi nggak marah LAI Pak Kece. LAI marah dong. Anda kan pinjam bahasa Arab. Alkitab. Apa nggak marah Pak Kece? Nggak marah. Iya. Jadi Muhammad Kece ini sedang melawan yang sudah terprovokasi dengan ajaran Arab gini. Orang Indonesia ini kayak si Profesor Edi Sujana atau si Abdul Somad. Betul sekali Pak Kece. Kenapa begitu Pak Kece bilang? Iya, kenapa begitu Pak Kece bilang orang Arab itu kita lepas dari jajahan bahasa mereka? Karena kalau ada terjadi, jadi Alkitab iya, mau diganti apa kalau Pak ada Kece? terjadi Nama di Alkitab sana, mau diganti apa? Itu kan bahasa Arab. Mau diganti apa kalau Anda ganti bahasa Arab itu? di Alkitab Belanda tidak itu? bahasa Alkitab Arab, itu bahasa itu Yunani, dari bahasa bahasa Arab, Ibrani. Kamu ini gimana sih? Madia, bagaimana kamu bilang Alkitab bahasa Arab? Ya, kamu gimana? Coba sih? Anda buka kosakata bahasa Bodoh-bodohi Indonesia. orang. Kamu semua bahasa Tidak usah Arab. banyak komentar, Madia. Alkitab Kamu itu ditulis penciptanya. bahasa Tahu ya, Ibrani dan bahasa bahasa Arab Yunani, tapi menghujat. gitu loh Madia. Masa kamu Bahasa dukung Yunani tidak Taliban? ada Alkitab kawan. Ya. Tidak ada Madia, bahasa kamu Arab Ibrani yang Alkitab. Bisa Ada, ini ya. dulu nggak? Asumsi. Hold dulu, Itu diam dalam bahasa dulu. Arab Pak kata Kece apa bentar yuktibu yang kataban di bahasa Arab. private chat mohon izin Pak Kece buat ini Ya, silakan. Madia Mau diganti biar apa aja bahasa Arabnya nama Alkitab? menggonggong Silakan, terus Pak Dewi. susah. Ya kan. Satu-satu gantian Di ya. private chat, Media Pak. boleh Di private ngobrol, chat. tapi nanti gantian. Madia, yang namanya bahasa itu, apalagi Alkitab itu bahasanya itu Aramik ya. Itu bukan Arab, penyerapan Arab. Anda bahasa Yunani dan Ibrani pakai dong, jangan malu pinjam bahasa Arab terus. Tapi menghujat bahasa Arab kan Loh, aneh. itu bukan Arab, salah Anda. Pinjam bahasa Arab tapi menghujat Dari bahasa mana Arab bahasa kan Arab tidak itu ada. Madia? Tidak ada, salah kamu Madia. Aramik itu Ibrani Yunani dan diserap ke Arab. Kok bisa-bisanya seolah-olah dari Arab. Mohon izin Pak Kece ditampilkan ini Pak Kece yang di K1928. Nah itu dia. Wahai saudara-saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai dan ibumu bukanlah seorang perempuan pezina. Oke, Pak Dewi. Harun itu Madia, Harun itu adalah saudara Musa. Bagaimana zaman Musa sampai ke zaman Maria itu ribuan tahun Madia. Bagaimana di sini diklaim seolah-olah itu saudara daripada Maria. Terus Anda mengklaim seolah-olah meminjam dari bahasa Arab. Itu terlalu naif sekali, Madia. Anda pelajari yang namanya sejarah itu secara benar agar Anda itu tidak ditertawakan karena kebodohan Anda sendiri gitu loh, Madia. Ya, terima kasih Pak Kece. Tanggapannya, Madia. Terima kasih, Pak Dewi. Silakan media. Nah, diberi kesempatan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Itu dalam
surah yang Anda rujuk Maryam 28 itu pemahaman saudara itu bukan saudara kandung dalam Al-Qur'an. Tetapi pemahaman saudara di situ adalah menggambarkan bahwa ketaatan, solehahnya itu menyamai Harun, seperti itu. Jadi dalam posisi dan Anda salah dalam hal ini. Mohon maaf saya potong sedikit. Anda salah. Ya. Musa lagi menerima 10 perintah Allah, 10 perintah Tuhan. Harun menunggu lama dan dia membuat lembu emas, sesembahan lain. Kontradiksi dengan penjelasan Anda kan? Janganlah mempermalukan diri sendiri, Madia. Asumsi-asumsi kamu itu menelanjangi diri kamu sendiri, Madia. Makanya pelajari sejarah dengan baik dan benar. Oke, saya berdasarkan tafsir dari Muhasar bawah pengawasan Syekh Abdullah bin Hunaid Masjidil Haram. Jadi tafsirnya ini merujuk bahwa saudara itu bukan saudara kandung. Tetapi merujuk kepada tafsir yang kamu majukan itu berbeda dengan Qur'annya. Karena apa? Jadi QS itu sudah sempurna, tidak perlu tafsir lagi. Oh, gitu. Mohon maaf kalau Islam itu nggak mau orang gila ya. Orang-orang gila menafsirkan itu udah boleh. Orang-orang harus orang baik semua kalau Islam. Makanya ada bukunya sudah terbukukan tafsir. Bukan sembarangan. Akhirnya kalau sembarangan nanti bisa pecah agama itu. Menafsirkan sembarangan. Kalau Islam nggak mau, kawan. Mohon maaf ya. Ada harus merujuk tafsirnya, kawan, kalau Islam. Ada ayatnya junjungan kamu gila tuh ada juga dalilnya. Apa? Dalilnya ada juga, junjunganmu gila tuh ada juga. Iya, makanya dalam Islam nggak boleh orang sembarangan orang gila, satu telunjuk kamu di muka orang, 4 telunjuk di 4 jarimu di dirimu sendiri gitu, Madia. Makanya sekali lagi, orang gila itu di QS 15/6, buka kan itu Pak Kece. Iya, itu. Jadi kalau orang gila nggak boleh menafsirkan Al-Quran. Kalau Bible Anda kan sembarang orang bisa. Jadi akhirnya salah-salah tafsirnya. Akhirnya kan terpecah. Iya, tapi Muhammad aja orang gila. Macam mana itu? Junjunganmu itu sudah Muhammad gila. Itu orang gila. Ada dalilnya, Nadia. Masa kamu menolak dalilnya? Tertulis di QS 15/6. Muhammad orang gila. Coba Anda lihat. Ajarannya kan udah pecah-pecah Tuhannya. Ya, mungkinlah ajaran orang gila. Benar. Orang gila itu ajarannya pasti salah. Namanya udah gila. Kecuali orang nggak gila baru benar. Mana mungkin ajaran orang gila benar? Tolong dibacain. Mana ayatnya coba. Nah ini dia. Coba. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Makanya jangan lanjangin diri kamu sendiri, ya. Betul sekali perkemahannya. Kalau mau tahu maksudnya itu, kawan, kalau mau tahu maksudnya Anda tinggal buka tafsirnya. Aku nggak perlu penjelasan kamu, ini dalil QS loh. Ini dalil QS, Nadia. Ini firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan, Nadia. Firman Allah itu. Firman Allah. Itu dalam posisi Allah menceritain perbuatan orang-orang yang jahat, kafir Quraisy, Nabi Muhammad ini gitu, Nadia. Kamu kafir loh. Kafir loh kalau nggak ngakuin ayat ini. Iya, betul, ayat itu nggak diakuin. Itu tuduhan orang kafir. Al-Quran menceritain tuduhan orang kafir. Karena itu firman Tuhan loh. Yang menuduh-nuduh Nabi Muhammad itu gila, itu maksudnya. Coba Anda buka tafsir, semua tafsir begitu. Jadi tidak boleh ditafsirkan sendiri, kawan. Nanti sesat Anda. Bukan. Buat apa tafsir ini firman Tuhan langsung kok. Gimana ditafsirkan? Iya, betul. Itu kan Al-Quran menceritain. Al-Quran menceritain kelakuan orang kafir Quraisy yang menuduh Nabi Muhammad. Begitu. Aneh bin ajaib kamu pikirannya. Dituduh-tuduh loh, Muhammad kasihan. Muhammad dituduh-tuduh. Nggak boleh itu dituduh-tuduh begitu. Itu firman Allah sempurna. Firman Allah yang sempurna itu. Nggak boleh. Ini keistimewaan Islamnya ada tafsirnya, kawan. Kalau Bible Anda kan nggak ada tafsirnya. Kamu diam dulu, Madia ya. Saya jelaskan bukan kamu nih, penonton lain nih, seluruh dunia nih. QS tersebut sudah menyatakan dan yang namanya QS adalah firman Tuhan itu. Jadi tidak perlu tafsir-tafsir lain karena sudah sempurna dalam firman itu sendiri. Iya, makanya tapi Al-Quran dalam Islam nggak boleh. Kamu diam dulu, bukan buat kamu, tafsirnya. Bukan buat gitu. kamu, biar orang gila nggak ikut, kawan. Orang yang bodoh, yang belon itu nggak ikut berkata, makanya dia dibatasin. Gitu. Orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
Iya, begitu caranya. Lihat tafsirnya semua kok ketahuan. Itu keistimewanya Al-Quran ada terbukukan gitu. Nggak boleh orang gila, orang bodoh, orang nggak punya ilmu menafsirkan Quran kan nggak boleh. Menyatakan jamak harus Islam yang benar. Kalimat gitu. ini jamak, orang ketiga tunggal, jamak mereka, jamak kata jamak ini. Sekali lagi, jadi di mana tauhidnya? Kan kembali korelasi ke situ. Bagaimana perlu tafsir-tafsir orang ini sudah sempurna? Iya. Makanya keistimewaan Al-Quran ada tafsirnya kawan, nggak boleh orang gila, orang bodoh, orang nggak tahu ilmunya nanti pecah itu, nggak boleh. Makanya di ajaran agama ada kan ada Tritunggal tuh, ada Oneness, itu gara-gara tidak ada tafsirnya kawan. Madya, kalau sudah sempurna itu tidak perlu tafsir. Tafsir akan menjadi kontradiksi lagi, paham? Ya betul. Yang penting nggak pecah seperti ajaran agama Anda, pecah Tritunggal, Oneness itu gara-gara nggak ada tafsirnya kawan. Sembarang orang bisa menafsirkan begitu. Kontradiksi itu jadi menyebabkan kesempurnaannya runtuh, paham? Ya terserah Anda. Kalau Anda mau ikutin ajaran agama Anda nggak ada tafsirnya, semua orang bisa menafsirkan. Jangan bahas agama saya, jangan membahas agama saya dulu. Kita beda kawan. Ya itu hak Anda. Yang kamu baca ini loh Madya, yang kamu baca ini. Madya nggak bantah. Mengimani itu hak Anda. Ya. Mengimani itu dengan apa kontradiksi yang sangat banyak dan apakah itu masuk rasio, masuk dalam logika yang baik? Nggak bisa. Kalau Anda katakan pecah ada Tritunggal Oneness itu baik ya nggak apa-apa. Artinya karena menafsirkan tidak ada pedomannya sehingga pecah agama Anda itu tidak ada tafsirnya ya Anda bilang baik itu hak Anda. Ya kan yang penonton yang menilai. Berarti menurut Anda baik tidak ada tafsirnya itu hak Anda. Kalau Islam nggak boleh, harus ditafsirkan orang yang ahlinya. Begini Madya. Kamu ahli tafsir baru di zaman modern ya. Madya nggak bantah kawan. Dia nggak bantah itu hak Anda. Artinya Bible Anda tidak ada tafsirnya itu hak Anda. Terserah Anda mau orang gila, orang bodoh menafsirkan Bible Anda itu diterima semua itu hak Anda. Madya, begini. Di sini nggak ada kontradiksi di Bible, di Alkitab Madya. Enggak, maksudnya orang lain yang menafsirkan kawan. Orang lain menafsirkan misalkan ada surga banyak pelacur, nah itu gimana tuh? Banyak pesundal di dalam masuk duluan. Itu kan kalau nggak ditafsirkan kan salah nanti gitu loh. Pak Kece ya. Pak Kece tahu, Pak Kece. Konteks dari dia peristiwanya bagaimana? Ada begitu. Madya. Di GS kamu itu utuh bahasanya tadi, kalimatnya utuh. Kalau kamu mencomot yang kamu sampaikan tentang Alkitab itu tidak utuh, berbeda. Itu yang membedakan Madya. Jadi Madya, kalau kamu merasa dirimu orang Indonesia, udahlah balikmu pikiranmu ke Indonesia. Jangan bela-belain agama, karena agama itu hanya sebatas politik dari Arab. Jadi kamu mesti nyadar Madya, harus kamu bela itu keluargamu, negerimu, kotamu. Jangan bela-bela kota Arab, si Muhammad. Si Muhammad itu nggak jelas di Quran aja. Muhammad siapa lagi nggak jelas. Ya, jadi saudara. Betul Pak Kece merdeka Pak Kece. Iya, udah sadar Madya. Muhammad Kece. Muhammad itu nggak jelas. Ya, jelas. Mendingan kalau Muhammad Kece, Om Kece lah, udah Muhammad itu ternyata tadi ada ayatnya orang gila. Dia dikerumuni jin. Betul Pak Kece. Betul sekali. Yang sedangkan pertama yang ada di dunia orang Yahudi dan dengan Israel, mana ada orang Arab? Iya. Lagi di kitabnya ada jin. Kemana dia? Pak Kece, boleh saya bertanya pada media channel? Dia katakan tadi jin-jin itu tak disunah karena tak kelihatan di alam ya. Tapi kenapa ada mengatakan di situ jin itu sudah ditangkap karena dia mencuri kurma? Oh iya. Betul Pak Kece kan? Dia tadi bilang jin itu tak kelihatan, tapi mereka boleh tangkap. Dia mencuri kurma. Jangankan ditangkap, dia diikat di tiang masjid. Itulah Madya bohong Madya ini mengatakan ini jin boleh dilihat. Diikat di depan masjid. Jin itu sedang mencuri kurma kepada Muhammad, makanya mereka menangkapnya, diikat di tiang masjid. Tadi kata Madya
jin-jin itu tak boleh disunat, tak kelihatan. Tapi kenapa mereka ini boleh ditangkap waktu dicuri kurma? kan ketahuan itu, bukan saya asumsi, ini ada ayatnya itu. Jin sedang mencuri kurma. Ya. Sedangkan jin tanya dulu Pak, iya. Dia ngikatnya itu pakai apa Pak? Pakai tali, rotan, atau pakai apa dia ngikatnya itu? Itulah. Nah, sedangkan menciptakan jin itu kan dia mengatakan tadi Allah menciptakan itu jin-jin. Lah, kita ada juga. Ya, kenapa jin itu diciptakan di api merah dengan campur api hitam? Apakah ada api hitam macam lumpur? Hancur minah. Kan semua ada itu. Apakah percaya itu Pak Media? Ikat pakai Oke, katanya kan tidak dapat dilihat, itu semacam roh-roh, tapi diikat pakai tali rapia. Oke, Madia tanggapin. Sebenarnya ada tanggapin. Hancur. Sebenarnya kalau hal-hal begini, hal-hal luar saja ya, nggak penting banget. Tapi Madia jawab, angin itu nggak kelihatan kok bisa dikurung di dalam balon, dibuat itu angin nggak kelihatan. Itu gimana caranya tuh? Kok bisa dirasakan, bisa dikurung, diikat juga di dalam balon? Tolong dijawab. Loh gimana sih Madia kalau nggak penting-penting? Ini sangat penting Madia, karena kamu itu diikat. Nah, ikatnya pakai apa gitu loh Madia. Nah, kalau kamu ngomong begitu, kita sudah berbicara masalah fisika. Nah, angin atau udara itu ke dalam balon itu kan dalam ruang tertutup, tidak ada udara, sehingga dia menggelembung. Nah, jin-jin ini kamu bilang roh. Nah, kalau roh, gimana bisa diikat pakai tali rapia? Di situ dikatakan karena jin itu sudah menjadi manusia, jin itu makanya boleh ditangkap. Tapi saya ya ingat itu waktu masuk Islam itu kenapa tak disunah waktu dia masuk manusia begitu. Nah ini hadisnya dia, hadis jin diikat nih, ini hadisnya nih. Ya, baca. Jin diikat. Ya, di sini dikatakan telah menceritakan kepada kami Mahmud, telah mengabarkan kepada kami Sahabah, telah menceritakan kepada kami Syuaib, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika selesai dari mengerjakan salat berkata, sesungguhnya setan menghampiriku lalu menggangguku untuk memutuskan salatku. Tapi Allah memenangkan aku atasnya, dan aku berkehendak untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai pagi. Nah itu Madia sampai pagi. Kelaparan dia itu. Aduh. Iya, jadi nggak ada yang mustahil. Angin aja bisa dikendalikan, kok bisa ditangkap, dibuat di balon, diikat. Angin bisa diikat. Balonnya diikat. Angin bisa diikat. Balonnya diikat itu sama saja. Jawabannya semakin lama semakin ngelantur, Angin bisa diikat. Kalau balon bisa diikat karena dia dihembuskan ke benda yang tertutup. Karena dia ruang hampa, tidak ada udara, sehingga dia menggelembung. Nah, ini kamu ikat angin. Semakin ngelantur, Hancur. Hancur jadi jin itu dimasukkan ke tempat, dikurung juga seperti balon gitu loh. Masa Anda ada logikanya nggak nyambung hal begitu? Media channel silakan. Ulama muda, buka mic-nya. Mik. Ya. Assalamualaikum. Selamat bergabung dan selamat kembali merdeka. Selamat media. Merdeka. Ya, kemarin kan kemerdekaan. Jadi hari ini membahas kitab kuning ya. Iya. Kuning oh iya. Biar pada nyadar bangsa Indonesia. Iya. Oke, kita akan bacakan dulu firman Tuhan. Kita akan bacakan dulu di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab tentang kemerdekaan. Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 21 dikatakan,
tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Anak-anak Allah yang dimaksud di dalam Roma pasal 8 ini adalah yang menerima Dia yang datang dari Allah sesuai dengan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan ke-12. Jadi setiap orang yang percaya kepada Dia yang datang dari Allah, itulah orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah dan orang yang merdeka dari kebinasaan. Jadi kita adalah orang-orang yang percaya sudah dimerdekakan dari kegelapan. Oke, saya langsung pertanyaan ke media. Karena ini lama sekali saya tidak bergumul dari teman-teman, saya langsung bertanya ke media. Pak Media, bisakah Anda menjelaskan kitab-kitab yang dimaksud oleh Allah, misalnya kitab Taurat dan Injil, kitab apa isi di dalam kitab Taurat dan Injil yang dimaksudkan oleh Allah atau Al-Quran. Isi yang dimaksud di dalam Al-Quran, Injil dan Taurat itu apa isinya, Pak Media Channel? Gimana? Oke, terima kasih kawan-kawannya. Media sampaikan dulu, di dalam rukun iman yang ketiga itu mempercayai kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, ini sudah dikonfirmasi di dalam Quran, An-Nisa ayat 105, nanti Anda bisa lihat. Kemudian di Al-Imran ayat 3, dan banyak juga ayat-ayat lain tentang Quran ini Allah dalam posisi menurunkan kitab-kitab sebelumnya, ya. Seperti Al-Baqarah ayat 213. Sebentar Pak Media, ya sebentar. Ya, saya memang Al-Quranmu itu menginformasikan atau menyebut yang namanya kitab terdahulu, tetapi sangat jelas Al-Quran atau Allah tidak menjelaskan isi daripada kitab Taurat itu apa dan isi daripada kitab Injil itu apa. Sekarang kalau saya tanya ke Allah mengerti nggak kitab Injil itu apa? Atau umat Islam mengerti nggak kitab Injil itu yang dipahami oleh orang Kristen apa? Di sini ada kekeliruan antara umat Islam dengan Allah yang disebut dengan kitab Injil. Karena apa? Karena kitab Injil yang dipelajari atau yang diimani oleh orang Kristen ya bukan kitab begitu aja, bukan. Tetapi kitab Injil yaitu firman yang datang ke dalam dunia, itulah kitab Injil yang dipegang oleh orang Kristen, dan itu adalah iman kekristenan. Sedangkan Al-Quran dan Allah menyatakan Allah menurunkan kitab Injil tidak dikonfirmasi atau tidak dijelaskan seperti apa kitab Injil yang sebenarnya. Bisakah Anda menjelaskan kitab Injil apakah yang dimaksud di dalam Al-Quran? Silakan Pak Media. Baik, betul. Baik, ulama muda. Ada di surah Al-Baqarah 53 dan ada juga di surah Ali Imran 84. Di situ diterangkan nama Alkitab di situ. Nah, makanya mereka itu menyebut nama Alkitab saja, tapi sejarahnya di dalam tak ada di dalam Al-Quran. Semua itu kebohongan dalam kurung. Coba baca di dalam surah Al-Baqarah itu. Nomor 53 sama surah Ali Imran 84. Di situ dikatakan, iya, cuman nama Alkitab saja disebutkan, tapi sejarahnya tak ada. Cuman yang sejarah yang mengada-ngada saja seperti jin-jin, itu kan ayat iblis saja yang diterangkan. Kenapa firman Tuhan itu tak diterangkan kepada manusia kalau memang betul Al-Quran ini petunjuk? Ya, sebagai pedoman. Kenapa yang dibagi pedoman saja surah Al-Jin? Kan aneh. Oke, sebentar. Oke. Saya coba mengambil satu di dalam kitab media, dikatakan di surat Maryam ayat yang ke-30. Qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, itu
dikatakan Allah menurunkan kitab kepada Nabi, tapi di dalam bahasa Arab di sini tidak ada pernyataan bahwa Allah menurunkan suatu kitab dan kitab itu apa namanya, tidak dijelaskan di ayat ini, dan Nabi di sini juga tidak disebutkan siapa, tetapi di dalam terjemahannya dikatakan begini. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, itu dalam terjemahannya, sedangkan di dalam bahasa asli daripada Arab dari surat Maryam 30 ini tidak ada perkataan kitab yang diturunkan oleh Allah di sini adalah Injil, dan nabi di sini adalah Isa. Tidak ada di dalam bahasa Arabnya, Pak Media. Nah, sekarang sekali lagi saya ingin bertanya kepada Anda, kitab seperti apa Injil yang dimaksudkan oleh Al-Quran? Apakah kitab Injil yang dimaksud oleh Al-Quran sama dengan Injil yang kami pelajari atau yang kami pegang? Silakan Pak Media. Baik, terima kasih kawan-kawannya. Perlu Madia sampaikan dulu di sini, ajaran apakah yang membuat sama dengan Islam yang saat ini dengan yang terdahulu. Pandangan Islam itu ajaran orang yang berserah diri. Jadi ajaran kitab Injil, kitab Taurat, kitab Jabur, apabila di dalam kitab itu masih ada mengandung dalam posisi ajarannya itu menyembah Tuhan yang Esa dan berserah diri di dalamnya, maka itu termasuk dalam posisi ajaran Islam. Itu dulu yang perlu kawan-kawan pahami. Nah, merujuk ke dalam kitab ya, kitab Alkitab, kitab suci yang di dalam rukun iman ini di umat Islam wajib meyakini bahwa ada kitab-kitab sebelum Allah turunkan itu, khusus pada bangsanya masing-masing. Itu dalam posisi saya pahamkan dulu, bukan saja kitab yang ditulis, tetapi dalam bentuk kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang telah ditunjuk, ya, seperti Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, kemudian suhuf Ibrahim, suhuf Noah, suhuf Solomon, seperti itu. Jadi itulah informasi masalah kitab. Jadi bukan pemahaman kawan-kawan, tolong dikoreksi kalau ada yang mengatakan, oh kitab itu yang ditulis yang sudah jadi buku, enggak seperti itu saja. Tetapi pemahaman kitab sini sangat luas. Ya. Pemahaman kitab sangat luas. Iya, yang media katakan itu. Yang media katakan itu di surah Al-Imran 84. Coba buka pakai C nomor 84 itu surah Al-Imran. Yang Alkitab diterima Musa di surah Al-Baqarah 53 itu. Cuma itu Musa kepada Musa, tetapi yang kepada Isa yang diturunkan kepada Abraham, kepada Ismail, Isa dengan Isa dan para nabi di surah Ali Imran nomor 84. Coba pakai cek dulu. Makanya dijelaskan, isinya dijelaskan. Kenapa di Al-Quran yang dijelaskan jin-jin, macam seks. Kenapa isi Alkitab itu tak ada? Coba baca. Surah Al-Imran 84 itu. Oke. Nah, coba baca dulu. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Tunggu dulu pakai C. Tunggu dulu pakai C. Ini sebetulnya katakanlah ini tak ada Muhammad. Yang saya baca di Al-Qur'an, Muhammad tak ada ini. Tak ada. Allah berfirman. Original teksnya tidak ada. Betul. Lanjut. Jadi banyak umat Islam yang tersesat ini karena sisipan ini, karena kalimat sisipan. Sebetulnya ayat ini tidak ditujukan kepada Muhammad, tapi seolah-olah agar pemikiran yang membaca kepada Muhammad itu loh. Jadi tafsirannya ditafsirkan ke Muhammad, ini tafsiran namanya. Yang menafsirkannya kepada Muhammad. Baik teman-teman dan penonton, silakan baca di dalam surah Al-Imran nomor 84 di Al-Qur'an. Ini Muhammad, tak ada namanya Muhammad. Yang ada di sini Muhammad, ya. Ini tambahan. Silakan pakai C, lanjut. Ya, jadi makanya media mesti sadar Al-Quran ini
tidak 100% firman Tuhan. Banyak perkataan yang berkata ada setan, ada perkataan malaikat, ada perkataan Muhammad. Kalau kita tidak bisa memilihnya, akan terkecoh dengan pengajaran jin. Ada perkataan jin, ya. Makanya kita harus mengerti itu saja disirat. Iya, itu saja disiratkan di dalam Al-Quran. Tetapi diakui bahwa dibenarkan Zabur, Taurat dan Injil. Tapi persiratan untuk pemahaman manusia, kalau memang Al-Quran itu dari Allah, kenapa itu perkataan di dalam Injil atau Alkitab Taurat itu tak ada disirat? Kenapa namanya jinji, macam sekses, 72 bidadari? Kenapa itu saja? Iya. Kalau kita logika, sedangkan di kitab kami, lengkap. Oke, silakan. Oke, begini Pak Media, ada tadi ngomong kayaknya bukan mengkontor atau menjelaskan dari pertanyaan saya, tapi ulama muda tolong perbaiki dulu mic-nya, nggak jelas, mendengung. Ya kalau gini udah jelas Pak Aceh. Mendengung suaranya. Jadi sambil ngisi waktu pakai P, maaf. Jin aja, dia itu nggak nangkap Pak, apa ini ngomongin Bapak. Udah bahas Jin aja Pak Aceh. Jin tadi itu Pak Aceh supaya jelas. Jin Biar panas ya. Media panas dibahas jinnya, aduh. Udah begini aja. Jadi ya silakan closing statement aja karena ini waktunya sudah 2 jam lebih. Ya, kita akhiri aja. Saya silakan closing statement Pak Aceh. Silakan. Ya, jadi baik. Closing statement saya nanti Pak. Selamat ya. Pak Aceh. Ya, jadi saya closing. Ya, terima kasih Pak Aceh. Salam sadar ya. Saya sudah diizinkan masuk teman-teman semua di room dan di live chat. Tadi kan si media mengatakan jin itu angin, ya seperti angin lah bentuknya kira-kira gitu. Nah, berkata media, angin bisa diikat. Berarti angin ada buntutnya Pak Timothy. Koplak ini angin bisa diikat. Kenapa begitu? Lanjut yang mana yang baik, yang mana yang terjelas dibaca dengan sungguh-sungguh. Lanjut. Kenapa orang non-muslim sungguh-sungguh membaca Al-Quran, tetapi yang asli muslim tak sungguh membaca Al-Quran, mana yang benar, mana yang tak yang tidak sesuai. Ya, seperti yang saya katakan, itu firman Allah, Taurat, Injil dan apa itu namanya tadi Zabur. Nah, kenapa tak ada isinya dalam Al-Quran? Kenapa yang ada surat jin, seks 72 bidadari? Nah, itu saja ayat peperangan. Kan apakah apa itu namanya firman Tuhan akan baik dalam otak media channel? Nah, itulah kita pahami firman Tuhan dengan baik. Ya. Jangan kita hanya untuk mendapat pentujuh kepada seperti yang pengajaran ustaz. Kita juga sebagai umat kita baca sendiri seperti yang saya katakan tadi. Dan ditunjuk pakai C ada Muhammad. Yang saya dibaca di dalam Al-Quran asli tak ada nama Muhammad, itu firman Tuhan. Allah mengatakan ya, diturunkan Alkitab kepada Ibrahim dan Ismail, Ishak ya, kepada para nabi. Ya. Tetapi yang diuji pakai C tadi ada dalam Quran Muhammad. Apakah benar itu Pak Media? Makanya berpikirlah. Bukannya kami orang Kristiani untuk kalau ada macam ayat jin itu kami gelak-gelak ketawa. Karena tak sesuai dalam logika kita, hancur, siksaan. Ya. Bukan saya banggakan diri saya. Coba saja media channel, tengok di YouTube. Kalau ada orang kalian mati sudah ditemukan dengan api neraka, coba cek di YouTube. Ya, sudah dikubur api sudah menyala. Sebelum dikubur api sudah menyala. Sadar dirilah. Ya, ini bukan hoax, tetapi nyata. Berita itu.
masuk di Facebook. Aneh. Makanya berpikir kalian lah. Oke, Pak Kevin, aku tambah sedikit Pak Kevin. Oke, jadi silakan. yang dimaksud Pak Kevin itu keseluruhan dalil-dalil yang ada itu adalah ringkih atau apa ya, tidak absolut ya. Karena semua dalil itu satu persatu gampang diterjemahkan dengan keruntuhan yang dahsyat karena kalimatnya tidak beraturan, susunan kalimatnya tidak beraturan dan kosakatanya berantakan semualah gitu. Jadi closing statement sekalian Pak Kece, mungkin angin yang dimaksud Pak Media itu sudah ada buntutnya Pak, bisa diikat Pak. Angin yang ada buntutnya. Iya. Aduh. Oke. Angin ditangkap dalam balon, tapi anginnya habis. Iya. Oke, Media, karena mau closing statement, kita akhiri aja. Pak Budiman mau sampaikan terakhir untuk sebelum kita berpisah. Oke. Ini silakan. Masih jelas suara saya, Pak? Jelas suara saya? Iya, jelas ya. Oke. Closing statement dari saya. Sebenarnya kami itu Pak Media, itu kami menyatakan apa yang tertulis, kami bukan ngejek ya. Udah keluar pula dia ya? Iya, keluar dia. Maju terus Pak Aceh. Maju terus, beritakan kebenaran. Bongkar terus apa yang tercatat. Kalau kita menyatakan apa yang tercatat itu kita tidak salah. Demikian, terima kasih, salam. Salam.